Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid di video Solid Review lainnya. Dan di Solid Review kali ini kita akan mereview salah satu produk Apple yang udah gue pre-order dari bulan Oktober 2021 dan barangnya baru sampai di bulan Januari 2022 ini. Nah, seperti yang teman-teman pasti udah lihat dari judul atau thumbnail video ini, barang yang akan kita review adalah Apple Polishing Cloth atau kain poles atau kain lap. Nanti kita akan sama-sama tes kain lap versi Apple ini untuk bersihin layar MacBook dan juga layar iPhone. Apakah akan lebih mudah bersihnya atau enggak? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai dulu dengan unboxing Apple Polishing Cloth ini. First impression ketika pertama kali lihat packagingnya ini adalah kelihatan bukan seperti packaging kain lap pada umumnya. Dari boxnya aja udah kelihatan tipikal produk Apple banget, warna putih dan dengan logo Apple di pojok atas, dan ada tulisan Apple Polishing Cloth. Di bagian belakang ada terjemahan polishing cloth dalam bahasa Indonesia, yaitu kain poles. Selain itu, di bagian belakang pojok kanan atas ada petunjuk penggunaan, aman digunakan di semua layar Apple termasuk kaca bertekstur nano. Lanjut kita buka packagingnya dulu yang ternyata menggunakan segel green peel juga. Dan ini dia Apple Polishing Cloth dengan logo Apple di pojok kanan bawah kainnya. Pengalaman unboxingnya aja jadi berasa unboxing kain lap premium ya, gara-gara ada logo Apple-nya ini. Lalu ada semacam petunjuk penggunaan dalam beberapa bahasa yang mirip seperti tulisan yang ada di packaging, tapi ada sedikit tambahan untuk sesekali membersihkan noda yang sulit hilang pada kaca bertekstur nano, larutan alkohol isopropil 70% dapat digunakan. Kaca yang bertekstur nano itu contohnya ada di Apple Pro Display XDR, jadi kalau teman-teman menggunakan Apple Pro Display XDR dan yang bertekstur nano, teman-teman bisa mengikuti petunjuk membersihkan yang ada di petunjuk penggunaannya ini. First impression ketika pertama kali pegang polishing cloth ini adalah bahannya terasa soft banget. Bahannya juga sedikit lebih tebal dibandingkan misalnya kain lap untuk kacamata gitu. Kesan kain lap premiumnya dapat banget, apalagi ditambah dengan ada logo Apple-nya. Ya itu aja sih first impression ya. Yang paling terasa memang adalah bahannya soft banget. Selain itu ya nggak ada apa-apa lagi karena memang cuma kain lap. Sebelum kita lanjut, ada hal yang menarik dan juga agak membingungkan kalau menurut gua dari produk Apple yang satu ini. Jadi kalau teman-teman cek ke websitenya Apple, lalu ke bagian Apple Polishing Cloth, kalian akan menemukan ada bagian compatibility, yang artinya cocok dengan device Apple mana aja dan dijabarkan satu persatu loh. Agak membingungkan ya, kenapa Apple nggak tinggal tulis aja cocok untuk semua produk Apple seperti di packaging Apple Polishing Cloth ini, tapi mereka jabarin satu persatu produknya. Selain itu untuk iPhone, kalau dilihat-lihat dari listnya, nggak semua iPhone kompatibel loh ternyata. Nggak ada iPhone 5 dan seterusnya yang lebih jadul. Padahal menurut gue harusnya nggak kenapa-napa juga kalau lap iPhone 5 menggunakan Apple Polishing Cloth ini. Iya kan? Oke, packaging bagus, bahan bagus. Sekarang kita akan tes kain lap versi Apple ini untuk bersihin layar MacBook dan juga iPhone. By the way, gue cukup sering mendapatkan pertanyaan di kolom komentar atau DM Instagram yang tanyain tentang gimana sih cara bersihin layar MacBook. Well, mungkin kain lap ini bisa menjadi jawabannya. Nanti kita akan tes. Oke, yang pertama kita akan tes untuk bersihin layar MacBook terlebih dahulu yang udah gue siapkan untuk video kali ini. Jadi layar MacBooknya udah lumayan banyak debunya, lalu juga ada banyak jejak jari tangan di layarnya, dan kali ini kita mau coba untuk bersihin. Yang pertama kali gue notice ketika coba bersihin layar MacBook menggunakan kain lap Apple ini adalah tetap sama seperti kain lap lain, jadi harus berkali-kali lapnya dan nggak bisa sekali lap langsung bersih. Kalau dari pengalaman gue selama ini menggunakan kain seperti kain lap kacamata gitu bahannya untuk bersihin layar MacBook, yang buatan Apple ini sedikit lebih cepet sih, tapi hanya sedikit aja. Jadi kalau kain yang biasa gue gunakan itu sedikit lebih banyak effortnya, sedikit lebih lama untuk bersihin layar MacBook dibandingkan dengan yang kain lap versi Apple ini. Tapi ya perbedaannya sedikit aja sih, sedikit aja. Oke, jadi kesimpulan dari tes yang pertama untuk bersihin layar MacBook, Apple Polishing Cloth ini sedikit lebih baik daripada yang kain lap biasa gue gunakan yang bahannya seperti kain lap kacamata. Tapi sekali lagi hanya sedikit aja, sedikit aja. Next, kita akan coba tes untuk bersihin layar iPhone.
Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, layar iPhone-nya cukup kotor dan banyak jejak jari tangan juga. Kita akan coba bersihin pelan-pelan dulu. Kelihatannya malah makin merata ya jejak jarinya. Oke, kita coba lanjut bersihin terlebih dahulu. Dan akhirnya bersih juga. Cukup banyak ya effortnya untuk bersihin layar iPhone. Mungkin karena faktor tempered glass-nya juga. Jadi agak berbeda dari MacBook yang sebelumnya kita tes. Itu kalau ke MacBook langsung ke layarnya, tapi kalau di iPhone ini kenanya ke tempered glass-nya. Jadi nggak langsung ke layar iPhone. Tapi ya intinya sama seperti yang udah kita tes ke MacBook, tetap harus berkali-kali lapnya, jadi nggak bisa sekali lap langsung bersih. Dan bahkan karena kondisi layarnya agak berminyak, jadi perlu ekstra effort juga untuk bersihin layar iPhone-nya. Karena katanya Apple Polishing Cloth ini cocok untuk semua layar Apple, gue jadi penasaran gimana kalau misalkan kita coba tes di produk yang non-Apple, misalnya HP Android. Oke, sekarang gue akan coba di HP Samsung. Kita akan coba tes bersihin layar HP Samsung ini menggunakan Apple Polishing Cloth. Dan bersih juga kok akhirnya. Sama aja rasanya seperti ketika digunakan di produk Apple. Tetap harus berkali-kali dan nggak bisa sekali lap langsung bersih. Ini susunan kata-kata yang Apple banget memang biar kita menggunakan produk Apple hanya ke sesama produk Apple. Jadi ya, tapi sebenarnya sih kain lap ini mau digunakan di HP Android juga bisa. Sekarang kita ngomongin soal harganya. Apple Polishing Cloth ini kalau teman-teman cek di website Apple Singapura itu harganya 29 Singapura dolar atau kita anggap aja 30 dolar. Dan kalau udah dijual di sini harganya sekitar 400 ribuan. Jadi memang harganya tidak biasa ya untuk sebuah kain lap. Memang ada logo Apple-nya ini langsung berbeda harganya. Oh iya, ngomong-ngomong gue juga akan taruh link di deskripsi video toko tempat gue beli Apple Polishing Cloth ini. Siapa tahu buat teman-teman yang berminat atau penasaran, tinggal klik aja linknya akan gue taruh di deskripsi video. Oke, kesimpulan dari Apple Polishing Cloth yang menurut gue sedikit lebih baik, tapi sedikit aja. Sedikit aja. Memang kesan premiumnya dapat banget dari desain packagingnya, terus dari bahannya juga. Tapi sepremiumnya namanya kain lap, ya tujuannya hanya untuk sekedar bersih aja. Dan bersihnya juga nggak bisa sekali lap langsung kinclong atau langsung bersih, jadi harus berkali-kali lap juga, sama seperti kain lap pada umumnya. Jadi kalau ditanya apakah Apple Cleaning Cloth ini worth it, menurut gue sih jawabannya enggak. Dan kalau ditanya apakah gue merekomendasikan produk ini, jawabannya juga tidak. Terutama karena faktor harganya sih yang mahal banget dibandingkan dengan kain lap pada umumnya yang gue yakin kain lap 100 ribuan juga udah bagus banget. Tapi kalau ini sampai 400 ribuan. Jadi harganya tuh jauh di atas kain lap pada umumnya. Ini pasti gara-gara ada cetakan logo Apple di sini. Jadi untuk siapa sih kain lap ini? Menurut gue yang pertama adalah orang yang ngefans banget sama Apple, yang apa-apa harus serba Apple. Mungkin kain lap ini bisa menjadi koleksi tambahan lainnya dari produk Apple mereka. Selain itu, menurut gue Apple Polishing Cloth ini juga akan cocok buat mereka yang menggunakan layar seperti Pro Display XDR. Karena gue yakin kalau udah menggunakan layar seharga 6.000 dolar, US dollar, itu pasti nggak akan sembarangan menggunakan kain lap. Pasti harus yang lebih khusus yang seperti ini yang gue yakin lebih aman juga untuk digunakan di layar seperti Pro Display XDR. Kalau layarnya udah semahal itu, pasti perawatannya juga harus lebih berhati-hati. Dan mungkin juga memberikan rasa aman dan juga lebih tenang ketika menggunakan kain lap dari merek yang sama. Jadi nggak perlu takut layarnya mungkin akan tergores atau apa. Tapi dengan merek yang sama biasanya orang akan lebih tenang sih, karena udah pasti cocok. Walaupun ini cuma kain lap sih. Oke, gue rasa segitu aja review dari Apple Polishing Cloth atau kain lap versi Apple. Semoga informasi yang gue bagikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe kalau belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye! Kalau dipikir-pikir lucu juga ya bisa mereview sebuah kain lap dan dibuatkan videonya khusus seperti ini. Ya semoga kain lap ini bisa awet sih untuk jangka panjang karena harganya mahal banget. So ya, ini dia kain lap versi Apple yang ada logo Apple-nya di pojok kanan bawah. Siapa tahu kalau teman-teman mau cobain produk Apple pertama kali, mungkin kain lap ini bisa menjadi salah satu pilihannya.